Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Gea dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini, kita akan masuk tema masih tentang kelahiran Yesus, dan pada hari ini kita membahas tema tentang orang-orang Majus yang datang dari timur. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati penuh sukacita seperti orang-orang Majus dari timur yang datang untuk memberi persembahan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan, kita mendengarkan lagu ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan melihat kisah orang-orang Majus yang datang melihat bayi Yesus dan memberikan persembahan. Kita akan membaca dalam Injil Matius 2 ayat 1-12. Bapak akan bacakan.
orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, anak-anak yang terkasih, menurut tradisi Gereja Katolik sejak abad ke-7, ada 3 orang nama orang Majus yang datang memberikan persembahan kepada bayi Yesus, yakni Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Santo Bede yang hidup tahun 735 menulis mengenai orang Majus. Beliau mengatakan, orang Majus adalah mereka yang memberikan persembahan-persembahan kepada Allah. Melkior seorang tua dengan rambut putih dan jenggot yang panjang yang mempersembahkan emas kepada Tuhan sebagai raja. Kemudian Kaspar, muda dan tidak berjenggot, berbintik-bintik kemerahan dengan persembahan kemenyan, persembahan yang ditujukan kepada Sang Ilahi. Kemudian Baltasar berkulit hitam dan berjenggot lebat, dengan persembahan mur yang menandai bahwa anak manusia itu atau Yesus Kristus yang akan wafat. Anak-anak yang terkasih, kita pun dapat meneladani dan mencontoh orang-orang Majus dari timur dengan memberikan persembahan. Namun, tidak harus sama dengan orang-orang Majus itu yang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi kita juga dapat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui perbuatan dan kelakuan atau tingkah laku kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui bakat-bakat atau kemampuan-kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kita pintar dalam bidang olahraga, maka kita terus berlatih
agar menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tua dan juga oleh guru. Juga misalnya kita mempunyai bakat dalam bidang seni atau bisa memainkan musik, bisa bernyanyi, kita juga dapat membuat orang tua kita bangga dan juga Bapak Ibu guru dengan berlatih dan terus berlatih untuk bermain musik. Dan dengan demikian kita pun membuat Tuhan menjadi senang karena kita mengasah atau melatih bakat kita yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Itu adalah persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Selain itu, masih banyak hal lain yang kita bisa berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Misalnya kita rajin belajar, kita rajin mengerjakan tugas, kita rajin berdoa, kita rajin bangun pagi, kita rajin membantu orang tua. Itu juga persembahan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Bapak berharap anak-anak dapat melakukan itu. Dengan demikian, ketika anak-anak bisa melakukan apa yang Bapak sebutkan tadi, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, rajin berlatih olahraga, rajin berlatih bidang seni, misalnya bernyanyi, bermain musik. Dengan demikian, anak-anak sudah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, seperti orang-orang Majus tadi. Maka kita bisa meneladani Melkior, Kaspar, dan Baltasar yang memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan dengan kita melatih diri kita, dengan kita rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, rajin membantu orang tua, rajin berdoa, rajin berlatih olahraga yang kita bisa, rajin berlatih alat musik yang kita bisa, atau bernyanyi yang kita bisa. Dengan demikian, kita telah mempersembahkan hal indah dan baik kepada Tuhan. Itulah anak-anak yang dapat kita teladani dari ketiga orang Majus ini. Mari anak-anak, setelah kita belajar hal ini, mari kita melakukannya terutama dalam masa ini karena kita belajar dari rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat untuk meneladani tindakan para Majus yang memberi persembahan kepadamu. Bantulah kami agar dapat mempersembahkan segala perkataan dan perbuatan kami menjadi persembahan bagimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.